Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel saya. Di channel ini kita akan banyak membahas tentang akuntansi, mulai dari dasar sampai dengan turunan-turunannya yang jelas. Dan semoga ini berguna bagi teman-teman yang baru masuk ke jurusan akuntansi, kemudian juga memang berkuliah di akuntansi di tengah-tengah kuliah, atau teman-teman yang memang bahkan sudah selesai kuliah akuntansi tapi mungkin masih ingin buka-buka lagi tentang materi akuntansi ya, karena belajar itu nggak pernah berhenti teman-teman. Sejauh apapun teman-teman sudah meninggalkan bangku sekolah, bangku kuliah, tapi pasti akan tetap membutuhkan baca-baca lagi materi-materi akuntansi, setidaknya untuk mengupdate pengetahuan kita, atau mengulang lagi yang mungkin sudah kita butuh untuk mengingat-ingat lagi yang sudah lupa ya, karena kan ilmunya luas sekali dan nggak mungkin kita akan seterusnya mengingat. Nah, di sini kita akan bicara tentang akuntansi, kita membahas soal-soalnya, kita membahas materinya, mulai dari dasar sampai yang sampai turunan-turunannya. Nah, kita akan mulai dari pengantar akuntansi 1, karena nanti teman-teman yang mulai berkuliah biasanya ini menjadi mata kuliah wajib pertama salah satunya ya, yang berkaitan dengan akuntansi. Dan kalau saya dulu mungkin udah berbelasan tahun yang lalu ya, saya pakai modul dari Warren and Reeve gitu untuk pengantar akuntansi ya. Ini bukunya, ini dia udah legend banget di materi pengantar akuntansi bukunya. Jadi dari pengantar akuntansi zaman dulu sampai sekarang pakai ini. Dan tentunya kalau saya dulu pakai versi atau edisi yang jauh lebih awal daripada yang sekarang. Jadi karena kalau yang dulu ya, terutama di studi kasusnya, kalau dulu banyak membahas misalnya tentang kasusnya Enron yang terjadi di awal tahun 2000-an. Kalau sekarang kayaknya kasus-kasus 2015, 2016 sampai 2017 itu udah masuk ke dalam studi kasus yang dibahas di buku ini gitu. Jadi jauh sudah lebih update. Tapi secara dasarnya, secara prinsipnya sebenarnya ilmunya seperti itu aja. Standarnya juga nggak jauh berbeda. Selalu ada update hampir setiap tahun, tapi nggak mendasar. Jadi selalu bisa dipelajarin setiap saat gitu, setiap tahun. Walaupun ada edisi baru, kita masih tetap nyambung kalau kita mengulang ya. Nah, kita akan nanti bahas bab per bab di setiap edisi pertemuan, sama kayak kuliah ya. Dan kalau di pengantar akuntansi 1, kita mulai di pengantar akuntansi dan perusahaan. Jadi lebih ke apa sih akuntansi itu, artinya apa, kemudian kaitan-kaitannya apa, prinsipnya bagaimana, siklusnya bagaimana, dan itu mudah-mudahan bisa membantu teman-teman. Nah, akuntansi sendiri, apa yang dimaksud dengan akuntansi di sini? Akuntansi adalah sistem informasi yang menyediakan laporan untuk para pemangku kepentingan mengenai aktivitas ekonomi dan kondisi perusahaan. Jadi kalau nanti teman-teman misalnya sudah selesai kuliah, kemudian teman-teman bekerja sebagai seorang akuntan, atau teman-teman menjadi CEO, sudah menjadi pucuk perusahaan yang juga paham mengenai akuntansi. Nah, akuntansi ini sebenarnya sebuah media yang sangat berguna bagi semua yang berkaitan dan berkepentingan dengan perusahaan, baik itu dari manajemen secara internal, baik itu untuk investor di eksternal, dan juga mungkin untuk kepentingan pemerintah, misalnya pajak. Di situ semua yang dipakai adalah laporan keuangan, laporan akuntansi. Yang bikin siapa? Dari akuntannya. Nah, teman-teman nanti sebagai akuntan bisa melihat sebuah keadaan sebuah perusahaan dari atas, seakan-akan seperti kita melihat kota dari atas, seperti helikopter view, sehingga kita tahu kota ini macet atau enggak, kota ini sehat atau enggak, banyak polusinya atau enggak. Dan kita bisa lihat ini tempat hiburan ada di mana, pos ini ada di mana, tempat pendidikan ada di mana, kita bisa lihat dari atas. Walaupun kita sebenarnya nggak bisa melihat mendetail di dalam rumah-rumah itu ada apa, kita nggak bisa, karena
kita tetap seorang akuntan, kita bukan orang sales, sehingga kita nggak tahu yang terjadi di tim sales seperti apa, di tim yang lain seperti apa. Tapi kita secara helikopter view, secara makro perusahaan kita bisa melihat. Itu enaknya jadi akuntan. Jadi teman-teman kalau nanti sudah expert bahkan bisa menilai ini perusahaan bagus atau enggak untuk diinvest. Teman-teman bisa melihat ini perusahaan untuk diteruskan bagus atau enggak. Apakah ini perusahaan punya risiko yang besar atau enggak. Di situ ilmu akuntansi sangat berperan. Akuntansi sendiri di setiap perusahaan membutuhkan kan. Dan sebenarnya nggak bisa seenaknya kita mau nyatet seperti apa gitu akuntansinya, karena akuntansi sendiri ada standarnya, ada standar di Indonesia, ada standar internasionalnya, semua ada. Jadi sudah ada pakem-pakem bagaimana kita menyusun sebuah proses akuntansi itu, sehingga dengan adanya standar yang sama kita bisa memperbandingkan antara perusahaan satu dengan perusahaan lain karena standarnya sama nih, cara nyatetnya sama, cara pengakuan apa yang disebut dengan revenue, apa yang disebut beban, itu setiap perusahaan yang industrinya sejenis sudah standarnya sudah sama. Jadi di situ kalau nanti teman-teman menjadi seorang akuntan atau teman-teman paham dengan akuntansi, teman-teman akan menjadi atau ada di peran yang sangat krusial dalam suatu organisasi maupun perusahaan. Jadi nggak bener juga kalau misalnya anggapannya nanti kalau Anda jadi akuntan ya udah tugasnya bayar-bayar gitu, bayar-bayar jadi kayak bendaharanya perusahaan, ada bayar-bayar kemudian terima duit, ngitungin duit, udah gitu doang. Nggak seperti itu. Tapi sebuah perusahaan misalnya CEO nanti punya strategi, itu asalnya dari mana? Asalnya adalah dari laporan keuangan. Jadi dari laporan keuangan kita tahu ya seperti tadi kita melihat dari atas, dari helikopter view, kita tahu ini perusahaan kota ini macet atau enggak, ini ada masalah atau enggak dari atas, sehingga kita tahu nanti apa strategi yang harus dilakukan supaya kota ini atau organisasi ini bisa lancar sesuai dengan strategi yang dibutuhkan sama perusahaan gitu. Nah, perusahaan sendiri itu punya beberapa klasifikasi gitu, dan setiap klasifikasi perusahaan pasti punya metode akuntansi yang berbeda juga, walaupun standarnya sama, saya ulangi, tapi secara metodenya beda. Nah, perusahaan yang pertama jenisnya adalah perusahaan jasa. Perusahaan jasa dia nggak punya barang, seperti misalnya perusahaan provider telepon teman-teman di sini. Anda telepon misalnya Telkomsel, XL, Indosat, mereka nggak punya inventory gitu, karena barangnya sebenarnya mereka jual adalah jasa. Begitu juga bisa konsultan, misalnya konsultan keuangan, konsultan makanan, konsultan restoran, konsultan bisnis, mereka tidak punya inventory, yang mereka jual adalah jasa. Pikiran mereka, otak mereka, jasa mereka itu yang mereka jual, dan secara akuntansi kita mencatatnya sangat sederhana. Jadi bagaimana pendapatannya, kemudian beban-beban apa yang dilakukan untuk mendapatkan pendapatan tersebut, dan ya seperti itu. Tapi kalau yang kedua adalah perusahaan dagang. Nah, kalau perusahaan dagang ini dia punya inventory. Jadi misalnya seperti Alfamart atau Indomart, mereka beli barang dari supplier kemudian dijual kepada masyarakat melalui toko-tokonya Alfamart. Nah, bedanya apa dengan jasa? Mereka punya barang, artinya kalau ketika punya barang mereka punya persediaan di gudang. Nah, itu ada hitungannya sendiri, secara metode akuntansinya ada sendiri. Kemudian ada perusahaan manufacturer itu sama dengan perusahaan dagang, dia punya inventory juga, tapi lebih rumit karena inventorinya mereka nggak beli, mereka bikin. Jadi kalau misalnya perusahaan kayak Unilever, kemudian Keju Kraft itu misalnya Mondelez, kemudian Nestle ya. Kalau misalnya biskuit, manufacturer biskuit, mereka biasanya belinya nggak beli biskuit, mereka belinya tepung, mereka beli garam, mereka beli gula, kemudian itu nanti ada prosesnya di pabrik. Jadi nggak cuma punya gudang untuk persediaan, tapi juga mereka punya pabrik untuk mengolah bahan baku menjadi bahan jadi.
barang jadi ya, barang dagang itu nanti menjadi inventory. Tapi juga di antara proses ini dari bahan baku menjadi inventory barang dagang itu nanti ada namanya processing cost. Nah itu untuk menghitung berapa sih biaya yang kita keluarkan untuk merubah tepung menjadi biskuit, gula menjadi biskuit, itu nanti ada hitungan sendiri. Nanti kita akan ke sana, tapi kita akan mulai dari yang dasar. Jadi itu klasifikasi perusahaannya dari jasa, kemudian dagang, dan manufaktur. Secara simpelnya seperti itu. Jadi di sini juga dibahas peluang bagi seorang akuntan. Nah teman-teman kalau misalnya kuliahnya di akuntansi, apa peluangnya untuk ke depan, peluang karir atau peluang usahanya, atau ya peluang karir lah ya, banyak sekali. Teman-teman bisa menjadi seorang akuntan perusahaan, bisa menjadi akuntan publik ya. Biasanya kalau akuntan publik ini yang paling terkenal nih, ketika kita masuk ke dalam mulai kuliah, pasti nanti ditanya ingin jadi apa. Saya pinginnya jadi akuntan publik, saya pingin jadi auditor misalnya gitu, karena taunya itu doang. Padahal enggak juga, banyak. Bahkan menjadi seorang akuntan perusahaan, akuntan internal di perusahaan itu pun bisa sangat sukses gitu loh. Dan bahkan menjadi seorang akuntan perusahaan, akuntan internal perusahaan itu juga bisa sangat sukses. Jadi tergantung bagaimana kita bisa memanfaatkan peluang. Juga ada juga mungkin teman-teman nggak harus menjadi seorang akuntan, tapi teman-teman sudah bisa di manajemennya teman-teman buka usaha, tapi dengan berbekal kemampuan akuntansi itu menjadikan teman-teman juga jauh lebih unggul di pengelolaan perusahaannya, terutama di pembukuan, sehingga teman-teman tahu bagaimana membaca informasi-informasi yang ada di dalam akuntansi itu menjadi sebuah strategi lah ya. Tadi kita sudah bahas strategi. Teman-teman mau jualan seperti apa, mau jualan dengan harga berapa, mau untungnya seperti apa, mau memberikan kontrol kepada pengeluarannya itu seperti apa, itu ada semua dalam ilmunya di akuntansi. Dan teman-teman harus, ketika teman-teman punya usaha misalnya, teman-teman harus punya bekal pengetahuan yang baik tentang akuntansi. Ketika di akuntansi nanti pada prakteknya teman-teman nggak cuma berhadapan dengan komputer, tapi juga dealing with people juga. Teman-teman negosiasi juga dengan orang-orang yang berkaitan atau berkepentingan dengan akuntansi. Teman-teman juga akan di-challenge, ini kenapa pendapatan segini, kenapa ini pengeluaran segini, dan lain-lain. Itu nanti teman-teman harus bisa menjelaskan. Jadi kalau mau sukses di bidang ini juga nggak ketinggalan kemampuan komunikasi dan leadership teman-teman juga harus bagus. Jadi ya step by step lah ya. Kita akan bahas di sini mulai dari yang sangat dasar. Nah, dalam hal ini kita mulai di pengantar akuntansi tadi kan. Setelah peluang bagi akuntan, di sini sudah tadi juga dibahas tentang standar akuntansi keuangan di Indonesia, di mana kalau di Indonesia pakainya PSAK, jadi pernyataan standar akuntansi keuangan. Nah itu yang berlaku di Indonesia itu setiap jadi udah ada organisasinya juga di Indonesia yang membawahi tentang standar akuntansi keuangan. Nah, sebelum kita masuk ke dalam penerapan akuntansi ya, jadi ada namanya, teman-teman harus memahami namanya konsep entitas bisnis. Nah, konsep entitas bisnis ini adalah konsep di mana harus dipisahkan antara aset atau harus dipisahkan antara pribadi, yaitu pemilik perusahaan, dengan perusahaan itu sendiri. Itu harus dipisahkan. Jadi misalnya saya punya uang 2 juta, saya bikin perusahaan, nah harta saya 2 juta, tapi bukan berarti perusahaan saya ini walaupun milik saya sepenuhnya, hartanya perusahaan ini 2 juta. Itu berbeda. Saya punya 2 juta, berarti perusahaan ini belum tentu. Bisa jadi perusahaan ini saya cuma taruh modal 500.000, bisa jadi saya cuma taruh modal 10.000, bisa jadi kan, mungkin, atau bisa jadi saya cuma kasih modal 1 juta. Jadi itu namanya konsep entitas bisnis. Jadi harus dipisahkan, ada pemisahan antara pemilik bisnis dengan perusahaan. Nah, kemudian kita masuk ke dalam siklus akuntansi.
Siklus akuntansi, jadi akuntansi itu secara siklus gitu, muter terus, muter dari atas ke samping, ke bawah, ke samping lagi, ke atas lagi, muter seperti jarum jam. Ilustrasinya begitu. Jadi yang pertama adalah pasti ada terjadi transaksi di dalam perusahaan, kemudian dari transaksi tersebut diidentifikasi oleh akuntan, dan dari identifikasi dibuatlah sebuah jurnal. Di situ diklasifikasikan akun-akun yang terkait dengan transaksi tersebut. Dari situ, kemudian dari jurnal dijadikanlah sebuah buku besar. Buku besar masuk ke badan raca saldo masuk ke dalam, disusun lagi menjadi sebuah laporan keuangan. Kemudian dari laporan keuangan closing, terjadi transaksi lagi, kita identifikasi lagi. Nah, jadi laporan keuangan, artinya laporan keuangan yang menjadi produk dari seorang akuntan, dari produk akuntansi itu terdiri dari transaksi-transaksi yang memang sudah melalui siklus akuntansi. Sehingga jadi bisa jadi sebuah laporan keuangan kalau di perusahaan-perusahaan besar bisa dalam sebulan itu terdiri bisa dari ribuan sampai ratusan ribu transaksi dalam sebulan, itu bisa jadi, bahkan ada yang sampai jutaan gitu. Produk dari akuntansi itu adalah laporan keuangan, itu produk finalnya. Nah, laporan keuangan sendiri itu terdiri dari beberapa macam. Yang pertama adalah laporan laba rugi atau bahasa Inggrisnya profit and loss. Kemudian ada laporan neraca atau dalam bahasa Indonesia kadang-kadang disebut dengan laporan posisi keuangan. Kemudian ada laporan perubahan modal, dan kemudian ada laporan arus kas atau cash flow. Yang terakhir adalah catatan atas laporan keuangan. Jadi catatan atas laporan keuangan ini dia akan menjelaskan tentang akun-akun atau kondisi di 4 laporan awal ini. Tapi biasanya yang keempat ini nggak wajib. Dia nggak wajib, artinya nggak hampir, ya jarang lah kalau secara internal itu dibahas, jarang. Tapi kalau nanti konteksnya adalah teman-teman sedang diaudit, biasanya justru yang paling banyak tuh catatan atas laporan keuangan tuh paling banyak halamannya, karena dia menjelaskan akun demi akun yang ada di laporan keuangan sebelumnya. Maksudnya di laporan keuangan yang lain gitu, di profit and loss dan lain-lain tadi. Biasanya malah paling tebal di situnya. Kalau yang lain berupa angka, ini berupa narasi gitu. Tapi kalau secara internal di non audit ya, di internal perusahaan jarang dipakai sebenarnya. Nah, itu tadi kan produknya akuntansi. Secara prinsip akuntansi itu punya rumus yang paten di situ, rumus suatu keseimbangan ya. Nah, sebelum masuk ke rumus deh, ada namanya double entry. Nah, double entry itu adalah pencatatan di dalam akuntansi. Jadi gini, filosofinya gini lah. Kalau dunia ya, kita di dunia itu seimbang. Ada atas, ada bawah, ada laki-laki, ada perempuan, ada siang, ada malam gitu, sehingga itu menjadi sebuah keseimbangan. Bahkan kalau pesawat terbang, kenapa bisa terbang? Karena ada gaya ke atas dan gaya ke bawahnya itu seimbang. Gaya ke bawah adalah tarikan gravitasi, gaya ke atas adalah dorongan angin yang mengenai sayap, dan kemudian terjadi gaya angkat di situ. Nah, itu seimbang sehingga bisa terbang. Kalau gaya ke atasnya lebih tinggi, maka pesawat akan terus ke atas. Kalau gaya angkatnya lebih rendah daripada gravitasi, maka pesawat akan turun, kan gitu. Sehingga untuk supaya pesawat itu terbang dengan konstan, bukan dalam artian ketika sedang landing atau sedang take off ya. Ketika konstan berarti gaya ke atas dan ke bawah kan harus seimbang gitu. Kalau waktu kita kuliah waktu kita sekolah dulu ya di fisika, secara fisika seperti. Artinya secara filosofi harus ada keseimbangan. Atas bawah, kanan kiri, laki-laki perempuan, terang gelap, siang malam. Nah, seperti itu. Nah, begitu juga dalam akuntansi ada keseimbangan namanya double entry. Kenapa double entry? Artinya setiap transaksi yang terjadi minimal akan melibatkan 2 hal, sehingga harus seimbang. Secara pencatatan seimbang nih. Contohnya
Saya beli mouse harganya 300.000 misalnya. Apa yang terjadi? Selalu ada satu transaksi saya beli mouse, selalu ada dua hal yang terjadi. Yang pertama adalah mouse saya bertambah, saya punya mouse sekarang dari 0 jadi 1, saya punya mouse. Transaksi kedua apa? Kalau saya belinya cash, hal kedua yang terjadi adalah uang saya berkurang. Jadi mouse bertambah, uang berkurang. Seharga berapa? Mouse bertambah seharga 300.000, uang saya berkurang seharga 300.000. Nah, gimana kalau kita belinya utang? Kalau kita belinya utang sama, mouse saya bertambah seharga 300.000, utang saya bertambah 300.000. Bagaimana ketika saya bayar utang 300.000 tuh, saya bayar utangnya? Apakah itu juga satu atau dua yang terjadi? Dua yang terjadi. Utang saya berkurang 300.000, uang saya juga berkurang 300.000. Selalu terjadi gitu. Nah, dan itu nggak harus dua ya, nggak harus dua hal yang terjadi, itu adalah minimal. Nah, jadi terjadi 3 hal. Misalnya saya beli mouse harganya 300.000, saya bayar 150.000 gitu, atau 100.000 deh saya bayar. Artinya apa? Mouse saya bertambah senilai 300.000, uang saya berkurang 100.000, hutang saya bertambah 200.000 karena kan kredit saya cuma bayar sebagian tadi kan itu. Nah itu keseimbangan. Jadi jadi 300 plus yang sebelah sini 300, yang sebelah sini 100 per 200 ya, 100 plus 200. Nah seperti itu. Jadi itu namanya double entry, selalu kanan kiri. Nanti di debit kredit itu harus seimbang gitu. Makanya kalau beberapa artikel tentang kuliah akuntansi kalau ujian ataupun tugas itu harus selalu seimbang katanya gitu, harus balance. Itu nanti kalau teman-teman sudah mulai kuliah di jurusan akuntansi itu harus balance. Udah balance apa enggak? Nah, kalau nggak balance, walaupun angkanya cakep tapi nggak balance nih, biasanya pasti ada yang salah. Gitu. Dulu cerita aja, dulu waktu saya pertama kali ujian pengantar akuntansi, saya bikin buku besar. Dari transaksi-transaksi saya bikin buku besar, nggak balance-nya cuman dari 6 miliar gitu, kalau nggak salah angkanya 6 miliar, kanan kirinya nggak balance, selisihnya cuma 600 rupiah, tapi itu nggak balance. Nah itu saya harus mengulang lagi dari awal, saya harus mencari. Nah itu repotnya tuh, repot, tapi kalau kita menikmati jadi menyenangkan sebenarnya. Nah, teman, kalau nanti teman-teman sudah kerja, udah jarang banget kita udah nggak pakai tulis gitu, sudah pakai sistem di mana semuanya otomatis, semua pakai sistem. Kita masukin, sudah masuk double entry, pasti sudah balance. Gimana kita apakah akunnya sudah benar atau kita keliru masukkan akun, tapi secara rumusnya biasanya sudah balance. Nah, tapi ketika konteksnya adalah teman-teman belajar, teman-teman kuliah, kita harus mulai dari yang paling basic. Nah, kita mengerjakan semua pakai tangan, kita tulisan, sehingga lebih mudah lah untuk memahami lebih lanjut gitu loh. Secara prinsip kita teman-teman sudah paham ya. Nah kemudian kita tadi saya tadi menyinggung soal rumus. Jadi rumus akuntansi itu secara basic, secara prinsipnya adalah begini. Ada namanya persamaan akuntansi, bukan rumus, persamaan akuntansi. Begini, aset sama dengan liability plus equity. Aset boleh bahasa Inggris, boleh bahasa Indonesia lah ya, kita santai aja, saya campur aja bahasanya ya, karena ya kadang-kadang memang kalau nanti teman-teman sudah selesai kuliah dan masuk dunia kerja, accounting, akuntansi itu juga bahasanya beda-beda, bahasanya campur-campur, kadang pakai bahasa Indonesia, kadang pakai bahasa Inggris, seenak-enaknya aja. Nah, jadi ada aset sama dengan liability plus equity. Aset, apa sih aset itu? Harta Anda gitu. Nah kemudian liability itu utang, atau teman-teman boleh liability kalau bahasa Inggris, atau bahasa Indonesianya liabilitas atau artinya hutang. Nah plus equity itu adalah modal, teman-teman boleh equity atau ekuitas, bolehlah kita pakai apapun. Nah
Artinya gini, aset sama dengan liability plus equity. So aset harta Anda itu berasal dari, kalau nggak hutang, modal, atau hutang plus modal gitu, ya kan? Saya punya harta, saya mobil deh, harganya 50 juta, 100 juta misalnya. Itu kalau nggak hasilnya dari hutang, ya sudah, berarti kalau nggak dari modal gitu. Misalnya mobil harga 100 juta sama dengan hutangnya 100 juta plus modalnya 0. Atau mobil sama dengan hutangnya 0 dari modal sendiri 100 juta gitu. Atau 50 plus 50 bisa jadi kan. Kita masuk ke contoh soal deh. Contoh soal dalam konteks persamaan akuntansi ya. Jadi ini contoh soal pertama. Pada pembukuan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021, PT Adi XYZ memiliki aset senilai 800 juta rupiah dan liabilitas sebesar 350 juta rupiah. Hitunglah A. Ekuitas pemilik per 31 Desember 2021, B. Ekuitas pemilik per 31 Desember 2022 apabila selama tahun 2022 terjadi kenaikan aset sebesar 130 juta rupiah dan penurunan liabilitas sebesar 25 juta rupiah. Jadi ada dua soal di sini ya. Satu soal, dua jawaban yang diminta. Yang pertama kita bahas jawaban dari yang A dulu ya. Kalau misalnya aset adalah 800 juta rupiah, liability 350 juta rupiah, berapakah equity? Nah, kita pakai rumus persamaan tadi. Aset sama dengan liability plus equity. Kalau kita cari equity-nya, berarti equity sama dengan aset minus liability. Diketahui aset 800 juta dan liabilitasnya 350 juta. So, aset adalah 450 juta rupiah. Gampang ya, secara konsep gitu. Jadi semua harta Anda itu pasti ada harta yang Anda miliki itu pasti ada asalnya, entah dari modal sendiri ataupun dari hutang. Nah, gitu. Nah, kemudian kita masuk ke pertanyaan yang B tadi. Di pertanyaan yang B, apabila aset bertambah 130 juta rupiah selama 2022 dan liability-nya berkurang 25 juta rupiah, berapa equity di akhir 2022? Jadi satu persatu dulu. Aset 800 juta kemudian bertambah 130 juta jadi 930 juta. Liability 350 juta minus 25 juta jadi 325 juta. So, ini aset di akhir tahun 2022 dan liability di akhir tahun 2022. Kita pakai rumus yang tadi. Kalau kita mencari equity adalah rumusnya dibalik aset minus liability. So, kalau 930 juta dikurangin 325 juta, maka equity-nya adalah di akhir tahun 2022 sebesar 605 juta rupiah. Nah, gitu ya, secara rumusnya begitu. Aset sama dengan liability dikurangin aset sama dengan liability ditambah equity gitu. Nah, kita balik tadi laporan keuangan kan ada 5 jenis. Kita bahas secara simple aja ya. Yang pertama adalah laporan laba rugi. Laporan laba rugi ini kalau ditulis di judulnya adalah laporan laba rugi tanggal sekian sampai tanggal sekian. Artinya ada rentang waktu di sini, rentang waktu periode laporan laba rugi. Jadi nggak kumulatif. Kita bisa di sistem saya pengen tahu laporan laba rugi bulan Desember doang, atau saya ingin tahu kuarter aja. Kuarter itu 3 bulanan, dari Januari sampai Maret itu kuarter 1, April sampai Juni itu kuarter 2, Juli sampai September itu kuarter 3, Oktober sampai Desember itu kuarter 4. Nah, saya ingin tahu misalnya laporan keuangan bulan Januari aja, atau
saya pengen tahu, nah itu tinggal kalau Januari kita tinggal set aja berarti laporan keuangannya dari 1 Januari sampai 31 Januari. Kalau saya pengen tahu laporan keuangan kuartal 1, berarti settingannya adalah 1 Januari sampai 31 Maret. Saya pengen tahu laporan keuangan selama 2021, berarti 1 Januari 2021 sampai 31 Desember 2021. Itu laporan keuangan. Itu adalah profit and loss. Jadi profit and loss itu seperti kita baca novel sebenarnya. Kita baca tentang riwayat hidup seseorang gitu. Kita dalam rentang waktu tertentu. Itu laporan jadi laporan laba rugi. Nah, akunnya adalah pertama pendapatan, kemudian biaya. Nah, di bawah selisihnya adalah kita untung atau rugi. Kalau pendapatannya lebih besar daripada pengeluaran, berarti kita untung. Kalau pendapatannya lebih kecil daripada pengeluaran, berarti kita rugi, kan gitu. Nah, cara penulisannya juga setelah pendapatan kemudian beban. Nah, di beban ini pengeluaran atau beban itu ada cara penulisan atau penyajian di dalam laporan keuangan. Gimana cara menyajikannya adalah dari yang paling angkanya atau bebannya paling besar sampai ke beban yang paling kecil. Jadi berkurang gitu. Jadi biasanya kalau di perusahaan yang paling besar misalnya beban gaji 1 miliar, beban ini 900 juta, jadi makin kecil. Jadi nggak bisa kita nulis yang paling di atas adalah, kita nggak bisa nulis yang paling atas adalah beban yang paling kecil. Nggak, standarnya kita nulis yang paling besar dulu, makin kecil. Kemudian baru yang nggak terkait dengan operasional di bawah. Yang kedua adalah neraca. Neraca itu adalah seperti foto. Jadi kita ingin tahu posisi hari ini, posisi tanggal sekian. Jadi kalau di judulnya adalah neraca per tanggal sekian, jadi bukan sekian sampai sekian, tapi per tanggal sekian. Jadi neraca itu kumulatif. Jadi dari teman-teman pertama mendirikan perusahaan sampai dengan waktu tertentu dia akan bertambah terus atau dia akan update terus, nggak pernah mulai dari nol lagi. Jadi makanya kalau di bahasa Indonesia sering disebut sebagai laporan posisi laporan posisi keuangan gitu. Karena kita ingin tahu berapa sih aset kita waktu itu, berapa sih hutang kita, berapa sih piutang kita, berapa sih persediaan kita pada tanggal tertentu. Itu neraca. Nanti di pertemuan berikutnya kita akan coba bagaimana sih contoh bentuk laporan keuangan itu. Nah, yang ketiga ada namanya laporan arus kas. Nah, laporan arus kas itu kira-kira laporan keuangan yang membahas uang kamu kemana aja nih, perusahaan ini uangnya kemana aja. Karena kan beda kalau laporan laba rugi, misalnya saya jual barang dagang saya, bisa jadi saya nggak ada kas yang masuk atau kas yang keluar karena saya jualnya kredit misalnya, atau saya beli barangnya kredit sehingga nggak ada uang yang masuk atau keluar di situ. Nah, laporan arus kas itu membahas arus kas itu, jadi pengeluaran pemasukan yang ada kas ini keluar masuknya lah gitu ke dalam perusahaan, dan itu dibagi menjadi beberapa aktivitas gitu. Arus kas yang berkaitan dengan aktivitas operasional, kemudian arus kas yang berkaitan dengan aktivitas investasi, kemudian arus kas yang berkaitan dengan aktivitas pendanaan. Nah, contohnya apa? Misalnya kalau operasional, arus kas yang berkaitan dengan aktivitas operasional ya udah arus kas misalnya misalnya gini, di dalam sebuah laporan arus kas kas yang berhubungan dengan total operasional keluar sekian masuk sekian. Nah, itu keluar maksudnya keluar untuk beli persediaan, beli barang dagang, kemudian untuk bayar sewa rumah, sewa kantor, bayar listrik, bayar air dan lain-lain, bayar gaji pegawai, itu masuk aktivitas operasional. Nah, kemudian ada juga yang aktivitas investasi. Investasi itu untuk aset, untuk beli aset. Jadi kalau saya beli mouse, karena mouse ini kecil, dia masuknya ke beban. Tapi kalau teman-teman belinya mobil, beli truk, beli bangunan, itu masuk ke dalam fixed asset. Aset nanti penghitungannya beda lagi, dia bukan beban. Nanti kita akan bahas sampai ke sana. Itu masuk dalam aktivitas investasi.
Nah, kemudian ada aktivitas pendanaan. Pendanaan ini lebih ke misalnya teman-teman depositokan, kemudian belikan saham, kemudian teman-teman investasikan ke misalnya akuisisi perusahaan yang lain misalnya. Nah, itu masuk ke dalam aktivitas pendanaan. Walaupun judul transaksinya adalah investasi ke perusahaan lain atau investasi ke saham, itu tetap masuk ke dalam aktivitasnya pendanaan gitu. Karena kalau untuk aktivitas investasi dia lebih ke fixed asset. Oke, yang keempat adalah laporan perubahan ekuitas, laporan perubahan modal. Jadi ini kalau di neraca dia ada kalau ekuitas dia ada di yang terakhir tadi kan aset sama dengan liability plus equity. Nah, equity jadi laporan perubahan modal, berapa modal awalnya di situ, kemudian berapa keuntungan perusahaan atau kerugian perusahaan, berapa laba ditahannya, pergerakan laba ditahan, pergerakan modal kalau misalnya ada investasi masuk. Nah, itu laporan perubahan modal, yaitu catatan atas laporan keuangan. Nanti kalau teman-teman sudah masuk ke bab audit biasanya itu nanti akan lebih banyak dibahas. Tapi terus terang kalau di perusahaan internal gitu, perusahaan secara internal nggak pernah dipakai laporan catatan atas laporan keuangan, itu nggak pernah dipakai. Jadi kita nggak usah bahas di sinilah. Nanti kalau kita sudah masuk ke dalam urusan audit nanti kita akan bahas itu. Nah, di modul ini di bab 1 yang kita bahas dari tadi kira-kira cuma sepanjang itu. Jadi membahas tentang pengertian akuntansi, kemudian perusahaan, pengertian laporan keuangan, jenis-jenis laporan keuangan. Nah, setelah semua materi itu tadi, sisanya bab 1 sisanya cuma latihan soal-soal semua. Bahkan jumlah halaman soalnya lebih banyak daripada jumlah halaman materinya gitu. Satu kunci teman-teman supaya sukses kuliah ya, karena kesuksesan kuliah itu adalah bentuk tanggung jawab dari teman-teman terhadap yang membiayai teman-teman berkuliah. Bisa jadi teman-teman masih dibiayai orang tua, bisa jadi teman-teman mungkin sudah bekerja dan berkuliah lagi sehingga teman-teman membiayai diri sendiri. Jadi teman-teman bertanggung jawab terhadap teman-teman sendiri. Kemudian bisa jadi teman-teman dapat beasiswa, so teman-teman bertanggung jawab pada yang memberikan beasiswa. Jadi teman-teman harus sukses dalam kuliah. Sukses bukan berarti IPK-nya harus bagus, tapi apa? Kesuksesan di sini adalah teman-teman dapat ilmunya secara ilmunya, akuntansinya, maupun secara kemampuan teman-teman untuk berpikir kronologis dan tentang sebuah penyelesaian masalah gitu, tentang kronologis tentang masalah dan bagaimana cara menyelesaikan masalah itu. Nah, salah satunya adalah teman-teman biasanya kan kalau kuliah selalu dikasih tugas sama dosen tuh, tugas untuk dikerjakan di rumah. Nah, kerjakan itu sendiri. Jangan nyontek. Kalau teman-teman kuliah misalnya mau banyak main, oh ya dong, pasti harus banyak main kalau kuliah. Jangan cuma kuliah. Kalau teman-teman suka ikut organisasi di kampus, suka ikut BEM, suka ikut himpunan mahasiswa, itu bagus, sangat bagus, dan lebih bagus ikut daripada enggak. Tapi ketika teman-teman dikasih tugas, kerjakan sendiri supaya teman-teman paham di situ. Jadi kalau tugas itu biasanya kalau teman-teman ujian banyak keluar justru dari tugas-tugas yang ada di rumah, bukan materi yang diajarkan di kelas. Banyak dari tugas-tugas di rumah. Jadi supaya teman-teman nyambung, udah habis main, habis organisasi, balik ke rumah sebelum tidur, kerjakan tugas sendiri, pahami lagi, kerjakan tugas sendiri. Nah, itu di situ nanti kesuksesan dari teman-teman dalam berkuliah bermula. Ya, gitu. Ujian teman-teman bisa, dan kemudian materinya bisa masuk ke dalam kepala, ke dalam ingatan teman-teman. Itu salah satunya dari tugas. Nah, di sini di modul ini banyak sekali soalnya, kita nggak mungkin bahas satu persatu. Nanti setelah ini akan saya berikan beberapa contoh soal beserta jawabannya. Nah, nanti sisanya saya harap teman-teman juga kalau memang masih kuliah silahkan
dicoba soalnya satu persatu semua. Kalau nggak bisa, misalnya bisa berdiskusi dengan teman, asal nggak nyontek ya. Kalau berdiskusi, bertanya, kita masih bisa masuk ke dalam kepala. Kalau cuma nyontek, cuma nyalin teman-teman, jawaban teman-teman, ya nggak ada gunanya teman-teman berkuliah gitu loh. Kalau misalnya teman-teman pinjam catatan teman-teman yang lain gitu ya, kemudian fotokopi, itu masih nggak apa-apa, karena teman-teman akan baca itu hanya sekedar catatan. Karena terus terang kita sendiri kadang-kadang nggak bisa mencatat semua yang diajarkan sama dosen. Jadi kadang-kadang kita juga bisa pinjam catatan dari teman-teman yang lain, jadi kita melengkapi catatan kita sendiri, itu nggak apa-apa. Tapi kalau soal, usahakan kerjakan sendiri. Setelah ini kita akan masuk ke dalam beberapa contoh soal, tapi sebelumnya saya undur diri dulu. Terima kasih atas perhatian teman-teman. Nanti kita akan di pertemuan yang lain kita akan mulai masuk ke bab-bab berikutnya. Nanti kalau sudah selesai kita akan masuk ke dalam modul-modul akuntansi yang lain. Misalnya karena akuntansi ada akuntansi biaya, ada akuntansi manajemen dan lain-lain, ada perpajakan, ya sangat luas lah, sangat luas, dan kita akan nanti bahas satu persatu. Terima kasih sekali lagi. Semoga berguna bagi teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.